Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2666 yang Anda miliki hari ini. Ye Chen akhirnya dibawa ke penjara langit dan dipenjarakan di sebuah pagoda. Para prajurit dan jenderal surgawi yang menjaga penjara, memegang pedang, berbisik satu sama lain, menunjuk ke menara dewa. Ye Chen adalah pengunjung yang sering ke penjara, dan datang mengunjungi penjara sesekali, tapi kali ini dia tidak mengunjungi penjara, tetapi ditangkap, menjadi tahanan. Saya mendengar bahwa saya menyinggung Yang Mulia. Bakat yang luar biasa, bukankah dia benar-benar akan dibunuh? Dia masih baik. Itu tergantung pada Huasan, itu tidak cukup. Penjara di malam hari, berdiskusi suara-suara itu berlanjut, dan ada banyak suara penyesalan. Mengapa? Menjaga hukum. Jenderal berambut ungu dari penjara Lunwang menghela nafas. Meskipun dia bertugas di penjara, urusan luarnya cukup jelas. Keluhan antara Ye Chen dan Yin Ming memiliki sejarah panjang, dan mereka semua milik Huasan kitab suci Tao untuk disalahkan. Di pagoda dewa, ada dunia di dalamnya, gelap dan kusam. Di altar, Ye Chen duduk diam, tanpa kekuatan di tubuhnya, berdarah dari sudut mulutnya, tidak ada yang berbicara, dan dia tidak bisa berbicara. Tidak ada kemarahan atau kebencian di matanya, lebih tenang dari yang dibayangkan, seperti patung batu, tidak bergerak, rambut putih acak-acakan, tanpa angin, menamparkan wajahnya berulang kali. Kupikir kamu akan meningkatkan kultivasimu dan menyelamatkan dewa ini. Dalam kegelapan, ada sebuah kata, Surat Tianzun, Zheng Xiang yang tidur di tengah malam, tiba-tiba terbangun oleh bencana, melihat Ye Chen ditangkap, dan kondisinya tidak terlalu baik, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam saat berjalan, dan dia sangat lemah. Jangan khawatir, jalannya masih panjang. Ye Chen berbaring di altar dengan bagian belakang kepala di lengannya, menatap Misty dengan senyum lebar. Kamu dan aku benar-benar bersaudara. Asura Tianzun mendecakkan lidahnya. Saudara bermasalah ini benar-benar menyentuh hati Ye Chen. Kembali ke dunia bawah, dia dan Zhao Yun adalah saudara dan saudari yang tertindas di lantai 18 neraka. Sekarang, dia datang ke surga, dan ditahan di penjara bersama dengan Surat Tianzun. Sebelum dan sesudah, drama nyata, dia dan talenta dari alam semesta lain, ada sebab dan akibat yang benar-benar konstan. Jika Zhao Yun mengetahui masalah ini, dia pasti akan menghela nafas. Dengan kekuatan tempurmu, kamu tidak akan ditangkap dengan mudah dan dipukuli oleh kelompok. Tianzun Sura bertanya lagi, di tengah malam, kamu akhirnya menangkap seseorang yang sedang mengobrol, tidak mengantuk, dan kamu sudah mengumpulkan energimu. Saya akan berbicara dengan Ye Chen sepanjang malam. Itu tidak penting. Yang penting adalah aku akan meledakkan istana surgawi, kata Ye Chen sambil tersenyum, sendirian di menara, tidak perlu menyembunyikannya, dan selain makna yang dalam di senyumnya, dia juga menambahkan cibiran. Apa yang dia katakan, Tianzun sangat bersemangat, dan dia juga seorang master yang takut akan kekacauan di dunia. Dia dipukuli oleh geng di masa lalu dan tidak memiliki pembantu. Sekarang jika dia keluar dari penjara, dia harus bertarung dengan Ye Chen Lang, tidak hanya untuk menghancurkan Tiangong Ya, saya harus membuat lubang besar di langit. Saat itu, bawa aku bersamamu, kata Asura Tianzun sambil tersenyum. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, menutup matanya sedikit, sudut mulutnya masih berdarah, tetapi dia tidak peduli. Para jenderal surgawi yang menonton terus-menerus menghela nafas, dan mereka semua terlempar ke langit penjara, seolah tidak terjadi apa-apa, masih tertidur pulas. Tianzun tidak mengatakan sepatah kata pun, tertidur dan tertidur. Dengan Ye Chen di penjara langit, saya bersenang-senang. Menunggu dia, mereka berdua akan keluar suatu hari, membalikkan surga, dan harus menemukan Kaisar Giok orang tua itu menyelesaikan perhitungan. Malam jatuh ke dalam keheningan. Di penjara lain, Fa Lunwang tidak berniat duduk bersila, menyikat pintu penjara, melihat menara dewa Ye Chen di kejauhan, dengan ekspresi jelek dan banyak kekhawatiran. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, sebelum cahaya kemerahan pertama muncul di timur, Yue Xin datang,
wajahnya pucat, dan dia dipenjara oleh Siming sepanjang malam, butuh banyak uang untuk menerobos larangan Siming dan menyelinap ke dalam penjara melihat Ye Chen, matanya penuh air mata lagi dua kerabat paling penting keduanya di penjara langit, tapi dia tidak berdaya. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Senyum Ye Chen masih begitu lembut. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa, dan Yue Xin menangis lebih menyakitkan ketika dia mengatakan ini, jika Siming tidak datang tepat waktu, dia akan dirampok. Siming datang dengan cepat, pergi lebih cepat, dan menyegel Yue Xin. Ketika dia pergi, dia menghela nafas dan tidak bisa menyelamatkan Ye Chen, tapi Yue Xin, dia akan mengawasinya. Ye Chen masuk, tapi dia tidak menginginkan Yue Xin masuk juga. Penjara ini bukan tempat yang baik. Dia milikku, kata Asura Tianzun dengan santai. Tidak ada yang akan mengambilnya untukmu. Ye Chen duduk bersila, memegang wajahnya di satu tangan, dan memegang tongkat di tangan lainnya, mengetuk dengan nyaman, dia bosan, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tenang, mari kita membual tentang itu. Tianzun Sura juga kesakitan, tertawa. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia berasal dari alam semesta yang sama dengan Zhao Yun, seperti baris-baris ini, Zhao Yun juga mengatakan bahwa di neraka ke-18 dunia bawah. Sejak saat itu, Zhao Yun mengalahkannya dengan sederhana dan rapi, dan sangat terkesan dengan temperamen tertentu Ye Chen. Dia tidak bisa menyombongkan diri dan memaksanya, dan Ye Chen juga mencampakkannya karena semangatnya yang tak tahu malu. Saat itu, Zhao Yun benar ketika mengatakan bahwa lingkaran orang tidak bisa lagi menampung dewa besar seperti Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen Ying Jie berubah menjadi batu, menjadi roh batu, dan menyelinap dari lingkaran manusia ke lingkaran setan. Adapun proposal Asura Tianzun, Ye Chen hanya bisa membicarakannya, bahkan Zhao Yun tidak bisa melakukannya, dan Anda hampir bisa melakukannya. Saat berbicara, ada seseorang yang berdiri di luar menara dewa, itu adalah Tuan Dan. Kamu Chen, kamu juga punya hari ini. Dan Jun tersenyum sinis, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia baru saja mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dia langsung pergi ke penjara untuk melihat Ye Chen sedang ditekan. Menjadi gila karena kegembiraan, ingin bergegas masuk dan memotong Ye Chen berkeping-keping. Ye Chen tidak memperhatikan ini, dan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan lawan yang tidak berotak ini. Dan Jun tidak berpikir begitu lagi. Sejak dia datang ke sini, dia tidak bisa menahan lidahnya. Jarang melihat Ye Chen dalam kesusahan. Kemarahan yang telah lama ditekan akhirnya pecah. Awalnya, itu adalah hanya ejekan, tapi kemudian, dia langsung melolong, seperti setan gila. Para prajurit dan jenderal surgawi batuk kering, dan banyak orang menutupi telinga mereka. Mungkin Dan Jun terlalu marah, dan bahkan suaranya tinggi. Basis kultivasi Zundi berada di puncak, dan lolongannya seperti guntur, yang membuat telinganya berdarah. Ada banyak prajurit surgawi, saya bahkan tidak bisa diam. Adapun Ye Chen, dia terdiam dari awal sampai akhir. Pada titik tertentu, pria itu pergi, dengan suang besar terukir jelas di wajahnya. Setelah Dan Jun, para alkemis dari kuil Dan, satu demi satu, mereka semua mengikuti Dan Jun, mengepung menara dengan serius, diejek, dan wajah mereka penuh kebencian. Entahlah, bukan. Berpikir bahwa Ye Chen dan mereka memiliki kebencian mengambil istri mereka. Seperti mereka, orang-orang Raja Abadi Xiang juga bergegas maju, panik dalam kemalasan, tidak ingin berlatih Taoisme, dan datang ke penjara untuk memarahi Ye Chen. Lupakan ini, masih ada beberapa keluarga abadi yang belum pernah dilihat Ye Chen sebelumnya, dan mereka berkumpul sesekali, mereka tidak datang mengunjungi penjara, tetapi datang untuk memarahi orang, yang membuat Ye Chen memutar matanya. Kata, menambah hinaan pada luka, sangat tepat untuk Anda. Tes. Asura Tianzun mendecakkan lidahnya, karaktermu tidak baik. Karaktermu bagus. Orang tidak repot-repot memarahimu. Jangan membuat masalah, mereka tidak berani. Omong kosong, lihat dengan jelas tidak bersamamu. Bodoh. Di tengah malam, ada dua menara, satu timur dan satu barat, satu memenjarakan Ye Chen dan yang lainnya menahan Tianzun. Dia hanya mengutuk di atas dari suaranya bernada tinggi, dan setiap suaranya semakin tinggi. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi menarik sudut mulut mereka. Mereka tidak tahu dari mana asal kemarahan antara Sura Tianzun dan Ye Chen.
Mereka semua ditekan, dan mereka masih memiliki hati yang begitu besar, dan mereka masih memiliki waktu luang untuk mengesampingkan pertengkaran mereka. Hanya mendengarkan, semuanya segar. Ada perang teguran di Tianlong, dan Huasan juga hidup, dan ada juga perang teguran. Itu bukan tahun ketika Gunung Hua membuat kitab suci Taoisnya, tetapi puncak Gunung Hua penuh dengan sosok, kebanyakan dari mereka adalah setan besar dari dunia Sanxian, Raja Iblis Banteng dan Raja Naga keduanya hadir, jadi itu hanya pikiran menggertak mereka, mereka datang ke sini Huasan mengutuk. Berita bahwa Ye Chen ditindas tidak hanya menyebar ke seluruh alam Sanxian, tetapi juga menyebar ke seluruh alam Sanxian. Nah, kejadian ini menimbulkan ribuan gelombang, dan Tuan yang gelisah melompat keluar satu per satu. Memang benar untuk menyelamatkan Ye Chen masalah juga benar. Singkatnya, apakah akan pergi atau tidak, Bull Demon King memarahi. Immortal Huasan duduk diam dengan tangan di tangannya, mengangkat matanya dan melihat sekeliling, dia mengenali semua monster besar ini, menunjuk ke hidungnya, dan memarahinya hampir sepanjang malam. Bahkan jika Anda tertangkap, Anda bahkan tidak ingin menyelamatkannya. Pikirkan, dia harus berpikir, masalahnya adalah, Ye Chen tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, dengan kekuatan keluarga Huasannya, naik mencari kematian monster-monster besar ini, jangan melihat mereka masing-masing menggertak lebih keras dari yang lain, mereka tidak bisa mengalahkan ombak saat pergi ke surga. Tianting tidak berani memprovokasi Huasan dengan mudah, dan Huasan tidak berani memprovokasi Tianting dengan mudah, jika mereka benar-benar ingin bertarung, Huasan bukanlah lawan. Berisik sepanjang malam, tapi juga tidak ada hasil. Baru setelah avatar Ye Chen muncul dengan kuat, pertempuran kutukan itu berakhir, dengan sebuah kata, jangan pergi ke surga. Kepala sekolah Gunung Hua di masa depan dipenjara oleh pengadilan surgawi. Beberapa orang sedih, tetapi yang lain bahagia. Misalnya, orang-orang dari 4 gunung, terutama kepala sekolah dari 4 gunung, tertawa lebar. Ye Chen adalah terlalu jahat, sangat jahat sehingga membuat mereka takut, saya masih memikirkan bagaimana cara menyingkirkan mereka, tetapi Yin Ming melakukannya untuk mereka. Begitu mereka memasuki penjara, mereka mungkin tidak bisa keluar. Di dunia peri, malam tiba lagi. Seseorang datang mengunjungi Ye Chen lagi, bukan untuk mengutuk, tetapi untuk mengunjungi penjara secara nyata, boneka kecil dengan ikat pinggang merah, seluruh neza kecil. Di masa lalu, Tai Yi membawa keluarganya ke pengadilan surgawi, dan kemudian menjadi pejabat di daerah terpencil. Malam ini, pertama kali saya melihat pria kecil ini lagi, tetapi dia datang dari jauh, sejak dia datang ke penjara, dia berjalan mengitari menara, ingin melihat di mana dia membuat lubang besar untuk keluar, jelas dia ingin merampok tahanan. Bayi kecil, tetap di tempat yang sejuk. Seorang jenderal surgawi menguap, dia bisa melihat bahwa Neza ingin merampok tahanan, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa menjemput seorang jenderal di sini, dan Anda dapat mengirimnya terbang hanya dengan bersin. Aku ingat kamu. Ketika aku menjadi Kaisar Zun, aku akan menjadi orang pertama yang memukulmu. Neza kecil melirik sang jenderal, berjalan ke pintu, dan menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Aku akan menunggumu ketika aku pulang, dan aku akan menemuimu untuk minum di lain hari, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kamu bajingan, kamu mencari kematian. Sebelum lelaki kecil itu selesai berbicara, Tai Yi datang, penuh perjalanan dan debu, yang datang jauh-jauh ke sini, dan dengan santai menyapa Ye Chen, dan menyeret Neza pergi, takut anak kecil itu akan membuat masalah. Si kecil itu tidak mudah. Melihat ke arah kepergian Tai Yi, Asura Tianzun berkata dengan santai, matanya dalam. Ye Chen tidak menjawab, tetapi ketika dia melihat Neza untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa ada kekuatan mengerikan yang tersegel di tubuhnya, tetapi itu belum dirangsang, jika tidak, dia juga akan menjadi tuan yang galak. Kapan kamu akan keluar? Sura Tianzun menutup matanya dan melirik Ye Chen. Tunggu. Ye Chen mengucapkan sepatah kata, lalu berbaring di sana dengan bagian belakang kepalanya di lengannya lagi. Asura Tianzun bingung, dia tidak tahu apa yang ditunggu Ye Chen, menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu. Jelas, jawabannya tidak, karena siapa yang ditunggu Ye Chen, hanya dia yang tahu. Dalam beberapa hari berikutnya, ada banyak pengunjung. Yang mengejutkan Ye Chen, Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Banjir benar-benar datang, dan keduanya mengubah penampilan mereka. Persahabatan ini membuatnya merasa hangat di hatinya. Jika Anda dalam bahaya, pergilah ke penjara.
Tunggu dengan tenang, kakak akan datang untuk menyelamatkanmu. Bull Demon King menepuk dadanya. Yin Ming menempatkanku di ruang bawah tanah sebagai umpan, jangan sampai ketahuan. Ye Chen meregangkan pinggangnya, jangan khawatir, seseorang akan menjemputku. Keduanya mengangkat alis dan saling memandang, tidak mengetahui mengapa. Keduanya datang dan pergi dengan cepat, dan penjara langit bukanlah tempat yang baik. Di dunia Sanxian, mereka semua adalah pahlawan, tetapi di surga, mereka adalah belalang kecil. Mereka tidak takut diasingkan, tetapi mereka takut dipukuli oleh orang banyak. Dipukuli. Mereka semua telah datang, tidak ada kekurangan orang dari Huasan, mereka adalah mata-mata yang ditempatkan di istana surgawi Huasan, mereka datang secara diam-diam, dan mereka juga pergi secara diam-diam. Huasan memiliki mata-mata di surga, dan Kunlun tidak bisa tanpa mereka. Dia datang mengunjungi penjara larut malam, dan dia membawa pesan dari kepala sekolah Kunlun. Artinya jelas. Jika Ye Chen bersedia bergabung dengan faksi Kunlunnya, kepala sekolah Kunlun akan datang ke surga untuk menengahi. Seperti Kunlun, banyak sekte dunia tersembunyi telah membuang cabang zaitun. Mereka semua adalah orang-orang yang menghargai bakat. Baginya, batu kecil ini, mereka tidak akan ragu untuk datang ke surga. Bahkan Danzong dapat dikalahkan. Penjahat seperti ini memiliki potensi besar. Sayangnya, Ye Chen selalu menolak. Itu karena mereka bukan orang yang dia tunggu. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ditemani seberkas wewangian feminin, sosok cantik berjubah hitam berhenti dengan ringan di luar menara dewa. Itu adalah Peri Bixia, yang berdiri di belakangnya, diam-diam menatap Ye Chen, matanya yang acuh tak acuh diwarnai dengan sentuhan cinta. Dia diam, dan Ye Chen juga diam, memegang pisau pahat, diam-diam mengukir ukiran kayu. Sejauh ini, Bixia masih belum bisa memahami Ye Chen. Saya tahu bahwa Yin Ming akan menghadapinya, dan ada terlalu banyak kesempatan untuk pergi, tetapi dia tidak pergi. Ye Chen dalam ingatannya adalah Ye Chen yang sangat bijaksana. Dia seharusnya tahu bahwa dia sangat kuat selama periode sekarang dia tertangkap, dia masih sangat biasa Ji, seperti apa keadaan pikiran itu. Kakak ipar Kaisar, kamu sangat sentimental. Tiba-tiba, sesosok muncul, dan itu adalah Yin Ming, penguasa pengadilan surgawi. Lihat, lihat yang mulia. Ketika Yin Ming tiba, para prajurit dan jenderal surgawi yang melihatnya tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua berlutut dengan satu kaki. Mereka tidak tahu bahwa penguasa surgawi pengadilan akan datang ke penjara pakaian, tidak ada aura keagungan, maupun visi dominasi, seperti hantu, itu datang diam-diam. Peri Bixia sedikit mengernyit, belum lagi para prajurit dan jenderal surgawi, bahkan dia tidak merasakan kedatangan Yin Ming, atau dengan kata lain, itu karena kultivasi Yin Ming telah meningkat, dan dia telah mencapai puncak Kaisar Zun. Dia tidak bisa menangkapnya. Episode 2667 Minum dan Bermain Catur. Saya telah bertemu Yang Mulia. Meskipun dia tidak terlalu suka melihat Yin Ming, Peri Bixia masih membungkuk sedikit dan melakukan kesopanan seorang punggawa. Beberapa jenis Cutsin masih harus pergi. Penglihatan saudara San Huang benar-benar bagus. Yin Ming tersenyum, mengulurkan jari-jarinya, dan dengan lembut mengangkat dagu Peri Bixia, melihatnya dengan penuh penghargaan, seperti mengagumi sebuah karya seni, mencium aroma femininnya, penuh kenyamanan dan kenikmatan. Mata Peri Bixia menjadi dingin, dia mendorong jari Yin Ming menjauh dengan satu tangan, ekspresi jijiknya belum pernah terjadi sebelumnya, dia tahu bahwa Yin Ming sombong, tetapi dia tidak tahu betapa sombongnya dia, jadi bagaimana dengan penguasa surga, lagi pula, dia masih istri kaisar, bagaimanapun juga, istri pangeran ketiga. Itu juga karena Yin yang tidak ada di sini, kalau tidak, dia akan marah. Jantung prajurit surgawi dan jenderal surgawi berdebar kencang, berlutut di tanah, tidak berani bergerak, berani menggoda selir yang menggoda pangeran ketiga seperti ini, mungkin Yin Ming adalah satu-satunya di seluruh pengadilan surgawi, yang membiarkannya menjadi penguasa pengadilan surgawi. Jika tuan yang temperamental ini menjadi gila, jika dia menjadi kasar, dia hanya membutuhkan satu perintah, dan pangeran ketiga Yin yang akan mati di neraka. Yin Ming tidak marah sama sekali, berbalik dan melangkah ke menara. Melihat ini, Peri Bixia mengerutkan kening lebih dalam. Sejak saat Yin Ming naik tahta, dia tidak bisa melihat melalui saudara ipar kecil ini. Apa yang dia lakukan malam ini bahkan lebih tidak terduga. Penguasa dinasti, yang paling kuat orang di seluruh surga, di tengah malam, dengan pakaian biasa,
tanpa melihat penjaga yang mengikutinya, dia datang ke penjara sendirian. Dia akan pergi, tetapi karena kedatangan Yin Ming, dia menyerah lagi. Mata indah Ling Che sedikit menyipit, dan dia bisa melihat pemandangan di dalam melalui menara. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Yin Ming, tapi dia ingin melakukannya dengan tangannya sendiri membunuh Ye Chen. Apa, merindukanku? Ye Chen masih mengukir ukiran kayu, berbicara dengan nada datar, seolah dia tahu Yin Ming akan datang. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku sangat merindukanmu. Senyum Yin Ming tidak dapat diprediksi. Dengan dialog sederhana, Yin Ming menjentikkan tangannya, mengambil papan catur, dan juga mengambil 2 pot anggur berkualitas dan embun giok. Langkah ini jelas untuk meminta Ye Chen bermain catur dan minum. Ini. Para prajurit dan jenderal surgawi yang berdiri di luar menara tertegun. Tidak peduli seberapa besar otak mereka, mereka tidak dapat menjelaskan adegan ini. Di Tianlao, melihat musuhnya, dia datang ke sini untuk bermain catur dengan Ye Chen tanpa membentak atau mengejek. Ini jelas tidak sejalan dengan Yin Ming yang legendaris. Peri Bixia juga tercengang, plot macam apa ini? Anda memerintahkan orang untuk ditangkap, kunjungan ini, tidak membunuh atau menyiksa, tidak memukul atau mengutuk, sebenarnya melepaskan permainan catur yang tenang itu. Orang ini jauh lebih menarik daripada orang tuanya. Sura Tianzun meletakkan tangannya di tangannya dan melihat ke samping sambil menghela nafas. Dia tidak memiliki ingatan tentang Yin Ming, dan dia hanya mendengar dari tentara dan jenderal surgawi bahwa dia adalah seorang penguasa tirani yang akan membalas orang lain, tak satu pun dari rakyatnya berakhir dengan baik, ada terlalu banyak contoh berdarah. Tapi, melihatmu malam ini, sepertinya bukan itu masalahnya, berlari ke Ye Chen untuk minum dan bermain catur, apakah ini yang harus dilakukan Yin Ming? Bukan karena otaknya kebanjiran, tapi kotanya sangat dalam. Setelah menonton lama sekali, Sura Tianzun menyentuh dagunya. Orang-orang seperti Yin Ming, di alam semesta mereka, terlalu banyak, dan mereka selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Nah, setiap orang adalah karakter yang kejam. Orang-orang yang tidak datang ke Huasan cukup kecewa. Ye Chen tersenyum dan memainkan bidak catur. Aku sedang berpikir, jika kamu bertaruh pada Zuxiantai, berapa banyak orang yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Yin Ming mengambil bidak itu, ragu sejenak, dan kemudian mendarat di papan catur. Kamu adalah penguasa surga, mengapa repot-repot pergi sejauh itu? Kamu tidak mengerti kesenangan menjadi raja. Kalian berdua berbicara satu sama lain, minum sambil bermain catur, tidak ada yang mengganggumu, itu benar-benar milik permainan 2 orang. Tapi pemandangan itu sangat aneh, jelas musuh, tapi sekilas terlihat seperti teman lama, dan kata-katanya sederhana. Kadang-kadang, mereka bahkan saling memandang dan tersenyum. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi tampak bingung, Peri Bixia tampak bingung, Sura Tianzun melihatnya dengan mata yang dalam, sangat menarik, ini adalah pertama kalinya saya melihat 2 musuh, sangat tenang, saya tidak dapat memahami Ye Chen, tetapi saya juga melihatnya. Tidak transparan. Sebuah permainan yang tidak berakhir sampai larut malam. Seorang penguasa istana surgawi, seorang kaisar Chu yang agung, tanpa kemenangan atau kekalahan, pertempuran berakhir imbang. Berjalan perlahan. Ye Chen melambaikan tangannya, ketika aku keluar dari penjara, aku akan mengadakan pertandingan besar denganmu. Kamu, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk kembali? Mulut Yin Ming sedikit melengkung. Sulit dikatakan. Aku akan menunggu. Yin Ming pergi, datang diam-diam, berjalan seperti hantu, mencari Ye Chen seolah-olah dia sedang bermain catur dan minum, dan dia tidak menyebut Kong Tong Seel ketika dia tiba, dan api abadi Ye Chen, Dinghai Shenzhen, dan banyak harta semuanya acuh tak acuh. Semuanya sangat aneh. Yin Ming tertawa menggoda, dan mulut Ye Chen juga mencibir. Akting. Yin Ming bertindak dengan baik, dan dia pikir dia bertindak dengan baik. Dalam waktu dekat, akan ada permainan lain, dan hasilnya bukan kemenangan atau kekalahan, tetapi hidup dan mati. Akan ada peluang untuk kembali, tetapi apa yang hilang adalah orang-orang yang dia tunggu. Melihat Yin Ming keluar, prajurit dan jenderal surgawi berlutut lagi. Adapun Peri Bixia, dia terlalu malas untuk memberi hormat, ekspresinya acuh tak acuh, dengan sikap dingin yang tidak terselubung, kemungkinan besar tampilan yang glamor, meskipun dia menghadap penguasa surga, dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu aku untuk menyapa Brother San Huang. Yin Ming tersenyum, dan saat dia berjalan pergi, hanya kata halus yang kembali, yang dimaksudkan untuk Peri Bixia.
Bixia tetap diam, dan berdiri diam tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Jika dia tidak datang ke sini malam ini, dia masih tidak akan bisa melihat sisi lain dari Yin Ming, seperti ayahnya, Kaisar Giok, yang sulit dilihat. Atau apakah orang-orang penguasa langit mengalami perubahan seperti itu? Mengapa kamu tidak masuk dan duduk? Ye Chen berkata dengan santai. Tidak ada waktu. Peri Bixia meninggalkan pesan, berbalik dan pergi. Angin musim semi yang awalnya hangat jatuh ke tubuhnya, menambahkan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Setelah dia pergi, Ye Chen mengambil pisau pahat itu lagi. Di sisi berlawanan dari Menara Dewa, Sura Tianzun bosan. Dia mengistirahatkan wajahnya di satu tangan, memegang tongkat, dan mengetuk dengan santai. Dia hanya mengangkat matanya dan melirik Ye Chen. Orang ini semakin mirip Zhao Yun, dan dia bahkan tidak bisa menebaknya apa yang kamu pikirkan. Belum lagi Yin Ming, bahkan dia tidak tahu di mana Ye Chen memiliki kesempatan untuk kembali. Dalam sekejap, itu 9 hari. Selama 9 hari, penjara surgawi sangat sepi, dan tidak ada yang mengunjungi penjara. Mungkin kedatangan Yin Ming malam itu mengejutkan seluruh keluarga surgawi. Mereka takut saat berkeliaran di sekitar penjara surgawi, mereka akan bertemu dengan Yin Ming, sang penguasa pengadilan surgawi. Saya selalu merasakan hal-hal aneh, yang tirani tidak menakutkan, yang murung itu menakutkan. Alam atas damai, alam bawah juga damai, dan seluruh alam surga sangat sunyi. Penjara langit sepertinya sudah menjadi tempat terlarang, tidak sedikit orang yang berkeliaran di luar penjara langit, namun tidak ada yang berani masuk. Sangat menarik bahwa penguasa pengadilan surgawi mengundang Ye Chen untuk bermain catur dan minum anggur. Mungkin, itu adalah rumor dari para prajurit surga. Saya agak percaya bahwa penguasa keluarga kita bukan lagi yang ke-8 pangeran. Diskusi berlanjut, dengan desahan dan lidah. Baru pada malam hari ke-10 seseorang masuk ke dalam penjara. Orang yang datang kali ini tidak sedikit, dia adalah penguasa kuil alkimia, benar, Dewa Alkimia datang secara langsung, dan para prajurit dan jenderal surgawi yang melihatnya sedang membicarakan satu sama lain. Orang ini adalah orang yang kejam. Tianzun Sura berkata dengan penuh arti, dan berkata dengan emosi bahwa dalam pertempuran yang menekannya di masa lalu, Dewa Alkimia juga berpartisipasi, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Kaisar Langit. Namun, jika dia bertarung sendirian, itu akan menjadi sulit untuk dikatakan. Jadi, jika dia cukup beruntung untuk keluar dari penjara di masa depan, selain membersihkan Kaisar Giok, dia juga harus membersihkan orang tua ini, yang merupakan puncak dari Kaisar Semu. Wajah buruk ketika dia memukuli saya. Senior, aku sudah lama menunggumu. Dan Shen Fang tiba dan mendengar kata-kata Ye Chen. Mengapa menunggu lelaki tua itu? Dan Shen tersenyum, senyumnya masih sangat lembut, dengan pakaian putih, rambut putih, dan janggut putih, dia sebaik kakek tua, sangat mudah didekati, memberi orang perasaan yang agak ramah. Tunggu kamu membawaku untuk mengorbankan dan... Ye Chen memandang Dan Shen sambil tersenyum. Anak kecil, kamu tidak bodoh. Hidup itu seperti drama, semua orang adalah aktor, terutama para senior, yang kemampuan aktingnya paling menonjol. Percakapan antara orang bijak tidak perlu dijelaskan. Saya mengerti, Ye Chen mengerti, dan Dan Shen juga mengerti. Adapun apakah Tianzun tertentu mengerti, itu tergantung pada apakah IQ-nya cukup. Bersenandung. Dengan dengungan, pintu menara dewa terbuka, dan Ye Chen, yang telah ditekan selama beberapa bulan, akhirnya dibebaskan. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi semuanya kagum. Mereka tidak dapat mendengar Ye Chen berbicara dengan Dan Shen melalui transmisi suara sebelumnya, tetapi sekarang Ye Chen dibebaskan, dan Dan Shen datang untuk menjemputnya secara langsung, yang menunjukkan bahwa Dan Shen sangat mementingkan kepada Ye Chen. Dewa dan pasti sudah berbicara dengan Yang Mulia. Ini adalah tekad para prajurit dan jenderal surgawi, mereka yakin bahwa Ye Chen akan direkrut ke kuil dan oleh Dewa Alkimia jika dia diselamatkan, dan jika dia tidak baik, dia akan mewarisi jubahnya. Sayangnya, tebakan mereka setengah benar. Dewa Alkimia ingin membawa Ye Chen ke kuil alkimia, tetapi alih-alih meneruskan mantelnya, dia ingin menggunakan dia sebagai roh alkimia. Senang mengirim seseorang ke sini. Aku benar-benar tersanjung untuk menjemputmu secara pribadi, senior, kata Ye Chen sambil tersenyum, dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Mengapa dia berdarah? Bukankah dia minum sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki? Anggur dan sendao, dipasangkan dengan teh pencerahan Yin Ming, terasa luar biasa.
Saat kamu sudah tua, ada baiknya melatih otot dan tulangmu. Dansen tersenyum. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah meminum anggur Dao senior dan memasukkan rahasia alkimia senior, aku ditakdirkan untuk membuat gaun pengantin untuk senior. Aku akan mendirikan sebuah monumen untukmu. Mudah untuk dikatakan. Memantulkan cahaya bulan, keduanya berjalan berdampingan, perlahan-lahan menjauh, berbicara sambil tersenyum, baik guru maupun teman, melihatnya nanti, mereka tampak seperti kakek tua yang baik hati, dan seorang junior yang bijaksana. Melihat punggung keduanya pergi, di menara dewa di belakangnya, Sura Tianzun mengerutkan kening dengan ganas. Dia juga ahli dalam menguping. Dia bisa mendengar transmisi suara keduanya dengan jelas. Saya tidak bisa berbelok di tikungan. Orang-orang di dunia ini semuanya sangat menarik. Sama seperti Ye Chen, mengetahui bahwa Dewa Alkimia ingin menggunakan dia untuk membuat alkimia, tetapi dia tidak melihat kemarahan sedikit pun, mengobrol dan tertawa bahagia, mengobrol dengan Dewa Alkimia, kamu benar-benar tidak mengerti. Dia ingin memurnikanmu menjadi alkimia, dia ingin membunuhmu. Tunggu dengan ketenangan pikiran, aku akan menghemat waktumu. Di luar langit, suara Ye Chen kembali. Lelucon ini tidak terlalu lucu. Asura Tianzun terbatuk datar. Episode 2668 Roh Pil Ilahi. Apa, Dewa Alkimia pergi menjemput Ye Chen secara langsung. Tidak akan ada kepalsuan. Aku akan mengatakannya saja. Dewa Alkimia adalah orang yang menghargai bakat, dan bahkan dia telah tampil secara langsung, jadi penguasa surga harus memberikan bantuan. Namun, jika Anda dapat memberitahu Yin Ming untuk membiarkan Ye Chen pergi, Alkimia mungkin membayar harga yang besar. Sekarang, tidak ada yang berani menyentuh Ye Chen lagi. Kata-kata ini adalah cukup benar. Pembebasan Ye Chen dari penjara surgawi adalah bukti terbaik bahwa penguasa pengadilan surgawi menyetujui. Yin Ming mengangguk, siapa yang berani melakukan kesalahan? Pengadilan surga di malam hari cukup meriah, beritanya benar-benar menyebar ke segala arah. Para tokoh berkumpul lagi, ada banyak diskusi dan desahan, sebelum Tuan Pengadilan Surgawi meminta Ye Chen untuk minum dan bermain catur, dan kemudian Tuan dari Aula Alkimia pergi untuk mengambilnya sendiri, yang menunjukkan seberapa banyak wajah yang dimiliki Ye Chen. Dengan kata lain, bukan karena wajahnya, tapi karena wajah Dansan. Tidak hanya alam abadi atas, tetapi juga alam Sanxian sedang kacau balau. Mata-mata dari berbagai faksi mengirim kembali pesan, menyebabkan keributan. Siapa Dewa Alkimia? Alkemis peringkat tertinggi di surga, memimpin kuil alkimia, bahkan Kaisar Giok pun takut akan hal itu. Dia pergi menjemput Ye Chen secara pribadi. Sungguh suatu kehormatan. Dengan perlindungan Dewa Alkimia, Ye Chen aman. Yin Ming setuju, sepertinya manfaat dari Dewa Alkimia seharusnya cukup banyak untuknya. Tidak penting, yang penting Ye Chen telah bangkit. Ada suara diskusi dari kalangan atas dan bawah, dan ada desahan konstan. Bagus sekali. Si Ming Xingjun ceria, Tai Bai dan yang lainnya juga menghela nafas lega, terutama Yue Xin yang paling bersemangat dan menangis lagi. Sialan. Beberapa orang senang, tetapi yang lain khawatir. Seperti Danjun, ketika dia mendengar laporan dari bawahannya, dia sudah menggertakkan giginya. Dia adalah murid sejati Dansan. Sekarang tuannya pergi menjemput Ye Chen secara langsung, seolah mengabaikan perasaannya, hatinya tidak seimbang, dan kekesalan pun mengikuti. Mengisi hatiku. Misalnya, mereka yang lari ke penjara untuk memarahi Ye Chen menyeka keringat dingin. Persetan, masih terlalu dini untuk mencapai tanah, dan pembalikan besar ini benar-benar membuat orang lengah. Dewa Alkimia pergi menjemputnya secara langsung. Ini sangat penting. Ye Chen kemungkinan besar akan menjadi anggota kuil alkimia. Dengan keterampilan alkimia, dia mungkin mewarisi mantel Dewa Alkimia. Di tahun lain, dia mungkin penguasa kuil alkimia. Identitas ini agak menakutkan. Mengapa kamu melepaskannya? Juga bingung, Immortal Xiang berdiri di luar gazebo, menonton Yin Ming dengan santai menyeduh teh, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Tertangkap tapi tidak dibunuh, lalu dibebaskan, penguasa surga, apakah dia telah mengubah cara hidupnya? Senyum untuk melenyapkan semua keluhan. Yin Ming tersenyum, cukup nyaman, dan secara tidak sengaja melirik ke arah Pil Temple, dengan ekspresi lucu dan menggoda di wajahnya. Di sini, Dewa Alkimia telah memasuki kuil alkimia, secara diam-diam. Namun, berita telah menyebar, dan ada sosok di setiap puncak gunung, melihat gunung dan Shengxian bersama-sama,
Ada yang bingung, ada yang menghela nafas, ada yang lidah di pipi, semua jenis ekspresi dimainkan di wajah mereka. Moruo dunia luar, mereka tertangkap basah. Paman Tuan masih memiliki pandangan jauh ke depan. Dan Feng tertawa. Ambil sendiri, cek cek cek. Dan Zong meletakkan tangannya di tangannya dan terus mendecakkan lidahnya. Di seluruh surga, mungkin Ye Chen mendapat kehormatan seperti itu. Aku khawatir Dan Jun akan sangat tidak nyaman. Kata Dan Feng, melihat ke arah puncak gunung yang berlawanan, dia bisa melihat mata ganas Dan Jun melalui awan berkabut, dan dia bisa melihat sepasang mata merah, seperti mata malam iblis juga menatap Dan Shen. Xianshan sulit untuk menahan niat membunuh terhadap Ye Chen, dan juga sulit untuk menahan kebencian terhadap Dan Shen. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen lebih memenuhi syarat untuk mewarisi Master Alkimia. Tuan akan meneruskan posisi Tuan Chen Ye. Jawab dia secara pribadi, implikasinya jelas. Dan Zong berbicara dengan santai, berpikir bahwa dia masih mengenal Dewa Alkimia, dan bukan kebetulan, Ye Chen akan menjadi master berikutnya dari Aula Alkimia. Sayangnya, kali ini dia ditakdirkan untuk salah perhitungan. Di bawah perhatian semua orang, seberkas cahaya membubung ke langit, berubah menjadi penghalang besar, menutupi seluruh Dan Shen Xianshan, dan orang yang bergerak adalah Dan Shen, yang berarti tidak ada yang diizinkan memasuki gunung tanpa perintah orang tua itu. Di tanah pegunungan peri, ada langit dan bumi, ini adalah dunia yang besar, padat dan kabur, ada altar besar, di atas altar, tergantung tungku tembaga emas, itu adalah tungku alkimia, dan itu juga merupakan senjata ajaib di level puncak Zundi. Tempat yang bagus. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Tempat di mana Dewa Alkimia membuat alkimia hanya berbeda. Itu diukir dengan lingkaran sihir untuk menarik roh. Seluruh aula alkimia mendominasi, dan tempat ini adalah yang paling misterius di antara medan yang mendominasi alkimia ini, yang mewarisi esensi langit di atas dan sumber bumi di bawah, pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Apakah kamu takut? Dan Shen menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku bilang aku takut, bisakah senior melepaskanku? Ye Chen menutup matanya dan menatap Dan Shen sambil tersenyum. Jangan lepaskan. Dan Shen tersenyum, dan sambil mengatur lingkaran sihir, dia berkata dengan senyum santai, saya cukup terkejut dengan keteguhan pikiran Anda. Dalam ingatan saya tidak dapat menemukan siapapun yang dapat membandingkan denganmu. Alkimia hebat, bakat bahkan lebih dari langit, bakat sepertimu, tidak ada seorang pun di segala usia, jika bukan karena alkimia, lelaki tua ini benar-benar tidak tega membunuhmu. Pil Dewa adalah orang yang baik. Ye Chen menepuk bahunya, jika aku tidak menentang langit, senior tidak akan menggunakanku sebagai pil spirit. Lalu, ada kata terakhir. Kesepian, tidak ada. Kata terakhir. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia mengeluarkan tas penyimpanannya, termasuk Dinghai Shenzhen, gerbang Daoyu Kaisar, dan api abadi emas, semuanya di satu tempat. Selain itu, ia juga memblokir metode peminjaman. Dan Shen tersenyum dan menjentikkan tangannya dengan ringan. Ye Chen hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan dia sudah berada di tungku pil lagi. Pada saat ini, emosinya. Saat itu, ketika hantu alkimia menangkapnya untuk berlatih alkimia, Sangguan Yuer bersamanya, dan dia melakukannya 2 kali, yang benar-benar memanjakan mata. Setelah itu, Kaisar Pil, yang juga ditangkap, adalah Lin Xing, yaitu, Raja Penciptaan, mereka masih berada di tungku alkimia, dan mereka lebih muda dari adik laki-laki. Keempat kalinya dia berubah pikiran, dia ditangkap oleh seorang alkemis tak dikenal di area api, dan teman-temannya adalah sekelompok hewan. Kali ini adalah kelima kalinya dia dimasukkan ke dalam tungku alkimia untuk alkimia, tetapi tidak ada yang menemaninya. Dia, Kaisar Chu Agung, benar-benar layak menyandang gelar petapa alkimia, dan benar-benar telah membentuk ikatan yang tak terpisahkan dengan tungku alkimia. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ye Chen duduk bersila, dan melihat sekeliling tanpa sadar. Ada juga alam semesta di dalam tungku pil, dan ada langit berbintang yang luas di atasnya. Bintang-bintang bersinar terang, bersenandung. Ketika dia melihatnya, tungku pil berdengung, dan nyala api hitam pekat menyala. Api kebajikan spiritual. Ye Chen bergumam pelan, berpikir bahwa nyala api semacam ini adalah sejenis api ilahi. Dari segi peringkat, tidak jauh berbeda dengan Taichu Senhuo, jika bukan yang ketiga, itu yang keempat, dan tidak sebanding dengan Wan Mi Xianyan dari Dan Jun.
Setelah memanaskan tungku alkimia dengan api ilahi, tanaman rumput peri dilemparkan ke dalamnya, yang masing-masing sangat berharga. Sebagai seorang alkemis, Ye Chen mengakuinya, itu memang berharga, ada banyak sekali jenisnya, semua langit punah. Yang saya murnikan adalah pil ilahi dari Jalan Kaisar, yang termasuk pil Jiwen. Saya telah mencari selama 3000 tahun untuk bahannya saja. Setelah pil ini disempurnakan, itu akan menjadi kesempatan bagi orang tua untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Dansen mengendalikan api, melempar bahan, dan berbicara dengan santai, setiap kata datar, seperti seorang kakek bercerita kepada cucunya. Mata tuanya yang jernih bersinar terang. Setelah menunggu bertahun-tahun tanpa akhir, dia akhirnya menunggu hari ini. Apakah dia bisa menyeberangi parit surgawi dari Jalan Kaisar? Dia akan minum pil di sini. Ye Chen melepaskan tangannya, ingin tertawa. Apakah Anda benar-benar berpikir menjadi seorang kaisar sesederhana itu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membuktikan Tao dengan meminum obat mujarab? Orang tua, kamu terlalu meremehkan Kaisar Agung. Mungkin ada seseorang di dunia manusia yang menjadi kaisar, tetapi di era ini, di dunia bawah dan dunia surga, sama sekali tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, jika ada Patriark Dao dan Kaisar dunia bawah untuk satu hari, tidak akan ada Kaisar kedua di dua alam ini. Kaisar bela diri abadi telah punah selama 10.000 tahun, dan penindasan kaisarnya telah melemah, tidak ada yang bisa menjadi seorang kaisar, apalagi dua kaisar yang masih hidup. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa membuktikan kebenaran melawan langit? Belum lagi obat mujarab yang saleh dari Jalan Kaisar, bahkan jika aku membawakanmu gerobak dan memakannya sepanjang hari, itu tidak akan bisa melewati pintu menjadi seorang kaisar. Yang diinginkan Kaisar Cheng adalah pencerahan, bukan pil. Membuktikan Tao bukan hanya untuk pertunjukan. Memikirkan hal ini, dia melirik ke dunia luar, ke Dansen. Mata lelaki tua itu bersinar dengan ngeri. Itu semacam harapan, tetapi juga semacam kebingungan. Dia terlalu ingin menjadi seorang kaisar, tetapi dia tidak bisa menjadi seorang kaisar. Harapannya hancur lagi, dan dia menjadi putus asa. Dia sangat putus asa sehingga dia akan menjadi seorang kaisar, dan dia menyematkannya pada pil. Kaisar semu, puncak dari generasi yang bermartabat, sedikit menipu dirinya sendiri. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menutup matanya. Orang miskin pasti memiliki sesuatu yang berarti. Kalimat ini, di sisi lain, juga benar, paling tepat untuk menggambarkan alkimia saat ini. Dia penuh kebencian, tetapi juga menyedihkan. Dia pernah berada di masa jayanya, dan dia harus memiliki sikap menentang langit. Dia bernyanyi sepanjang jalan, berpikir bahwa dia dapat membuktikan kebenaran dan menjadi seorang kaisar. Tapi apa? Itu adalah jalan peri yang menantang surga dan tanpa harapan. Menjadi kaisar semu puncak, hanya setengah langkah dari posisi kaisar, tetapi dia tidak dapat melewatinya bagaimanapun caranya. Di musim semi, musim gugur, musim dingin dan musim panas, perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya telah hilang berkali-kali. Hati Taoisme yang dulu gigih telah terhapus sedikit demi sedikit. Rambutnya menjadi abu-abu, pinggangnya bengkok, dan suasana hatinya berubah menjadi abu-abu. Ketika dia meninggal, dia mungkin tidak dapat melewati celah untuk menjadi seorang kaisar. Dia menyedihkan, ada banyak orang miskin seperti dia di Triloka. Orang-orang seperti Dewa Perang, Kaisar, Jenderal, dan Kaisar Chu kebanyakan seperti ini, mereka jelas hanya berjarak setengah langkah, lebih jauh dari hidup dan mati. Mungkin, suatu hari, para dewa akan menjadi seperti dewa alkimia, dan mereka akan linglung di jalan untuk menjadi kaisar. Untuk menjadi kaisar, tidak ada hal lain yang penting. Orang biasa apapun, kampung halaman manapun, dan hubungan keluarga apapun bisa ditinggalkan. Ketika aku menjadi kaisar, aku akan mendirikan sebuah monumen untukmu untuk melindungi Gunung Huasan, dan itu akan bertahan selamanya. Dewa alkimia masih berkata, itu harus menjadi semacam janji. Siapa yang tidak ingin menjadi seorang kaisar, tidak perlu merasa bersalah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Dengan dialog sederhana, Dewa Alkimia tidak mengatakan apa-apa, hanya memasukkan bahan alkimia ke dalam tungku alkimia, membakarnya menjadi esensi, dan melebur ke dalam tubuh Ye Chen. Sekali lagi, pakaian Ye Chen berubah menjadi abu. Untungnya, tidak ada yang melihat, kalau tidak dia tidak bisa menutupinya dengan wajahnya. Intisari menyatu, seperti aliran mata air jernih,
langsung mengarah ke anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian luar biasa. Ye Chen tiba-tiba merasa segar kembali. Bahan-bahan itu semua adalah bahan yang menentang surga. Itu benar. Ye Chen tampak puas, sedikit menikmati dirinya sendiri, dengan perasaan berada di dunia surgawi, seolah-olah dia telah melihat pintu Kaisar Zun. Namun, dia sangat jelas bahwa jika dia hanya menelan sari tumbuhan, dia tidak akan bisa memasuki Kaisar Zun, yang harus dia lakukan adalah menyadari Tao. Episode 2669 Tungku 100 Klasik. Di Tungku Alkimia, Ye Chen sedikit menutup matanya. Segera, saya melihat untaian Dao, yang tampaknya tersembunyi, dan setiap jejak adalah semacam Dao, Dao Qiankun, Dao Yin dan Yang, Dao Guntur, Dao Api. Ada juga banyak, dan itu terukir di benaknya. Pada saat ini, tubuhnya seperti sebuah wadah, berisi banyak Tao, dan di bawah pembakaran api pahala dan kebajikan, Tao saling menjalin dan menyatu. Dia mencerahkan dan memurnikan Tao, tubuhnya seperti tungku pil, dan setiap jenis Tao seperti sejenis bahan ramuan. God Alchemy sedang berlatih, dan dia juga sedang berlatih. Perbedaannya adalah bahwa yang disempurnakan oleh Dewa Alkimia adalah Dan, dan yang dia sempurnakan adalah Dao. Melihat Dao Yun Ye Chen berkembang biak, dan Shen tampak bahagia, dan secara naluriah berpikir bahwa itu adalah anggur Dao dan teh pencerahan yang telah memainkan peran dalam memaksa keluar berbagai Dao Ye Chen, dan dia ingin Dao semacam itu untuk disempurnakan ke dalam tubuhnya. Cara Kaisar para Dewa. Selain itu, ada rahasia alkimia, termasuk miliknya, termasuk Ye Chen, yang memiliki efek berkah. Aku mencarimu untuk menjadi roh pil, kurasa aku telah menemukan yang tepat. Dan Shen tersenyum, dan berkata, bahan tanaman lain dimasukkan, esensinya dihaluskan, dan dimasukkan ke dalam tubuh Ye Chen. Selain aku, senior harus memiliki penggantinya. Ye Chen menutup matanya dan berkata, tentu saja ada, adik laki-laki saya dan Zong, murid saya dan Jun, tuan saya dan Feng, termasuk Tao Tua Kunlun, Anda peri Huasan. Semua orang di surga mungkin menjadi pengganti Dan Ling, tetapi, dibandingkan dengan Anda, mereka semua adalah sia-sia. Untuk menjadi kaisar, senior menyerahkan segalanya, apakah itu layak? Itu layak. Dan Shen berkata dengan nyaring. Saya tidak mau diblokir oleh pintu selama ribuan tahun. Saya juga menentang langit dan menciptakan mitos, mengapa saya tidak bisa menjadi seorang kaisar? Saya ingin melewati celah itu dan melihat langit luar hari itu. Dan Shen setiap kalimat lebih mengasyikkan daripada satu kalimat. Dengan kata lain, itu adalah emosi yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa henti. Meletus, itu adalah raungan dan raungan dari jiwa. Lagi pula, wajahnya yang semula lembut menjadi ganas, mengungkapkan kejahatan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya, serta kerinduan yang rendah hati. Kaisar Zongcheng, kamu juga seorang penyendiri. Kata Ye Chen dengan acuh tak acuh, tidak membenci atau marah, mengetahui keadaan pikiran Dan Shen, dia juga mengerti betapa tidak relanya dia. Sama seperti ketika iblis surgawi menyerbu dan menelan setengah dari pil giok surga, dia dapat dengan jelas melihat pintunya, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melewatinya. Pada saat itu, keengganannya bahkan lebih buruk daripada Dan Shen. Butuh waktu lama bagi Dewa Alkimia untuk tetap diam. Begitu kata-kata yang telah disembunyikan selama ribuan tahun terungkap, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyumnya kembali lembut. Tidak ada lagi kata-kata di antara keduanya, yang satu bekerja keras di alkimia, yang lain berlatih Dao dengan tenang. Yang satu ingin menggunakan Ye Chen untuk menjadi kaisar, dan yang lain ingin menggunakan alkimia untuk maju. Siapa sebenarnya yang merencanakan siapa, tidak ada yang tahu. Great Shu, Istana Bawah Tanah Tian Xuanmen. Di bawah pengawasan Kaisar Zun, Dewa Raja Keberuntungan batuk darah lagi, menderita serangan balasan dari dunia manusia dan 6 alam, dan kehilangan napas. Jika bukan karena keberuntungan, dia mungkin akan tidur seperti Raja Manusia selama beberapa bulan. Biarkan aku istirahat sebentar. God King Good Fortune melambaikan tangannya, duduk, dan mengukir darah tua seteguk lagi. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi 6 alam manusia terlalu aneh, dan ketika melibatkan ruang dan waktu, itu melanggar tabu, terutama Hong Chen, yang tidak hanya melibatkan ruang dan waktu, tetapi juga reinkarnasi, dan reaksinya terhadap nasib baik bahkan lebih buruk daripada 6 alam. Berikan kedua orang ini ke Hong Huang, dan biarkan mereka belajar. Lelaki tua itu menggenggam tangannya.
Berapa kali, ini adalah pertama kalinya, Kaisar Semu yang hadir, yang salah satu deduksi dunia manusia dan 6 alam, tidak berakhir dengan muntah darah, setiap kali mereka datang dan pergi, mereka semua terluka. Dapat diandalkan. Tian Lao meremas janggutnya. Setelah kata-kata itu jatuh, kedua orang itu diusir dari istana bawah tanah oleh Diji. Semua Kaisar Zun batuk kering, masing-masing menemukan tempat duduk mereka sendiri, dan duduk dengan aman, seperti orang tua yang tidak bermoral itu, mereka semua menjadi patuh, karena takut diusir, orang-orang kejam seperti Diji, mulai mengamuk, tidak semua orang tahan dia. Ye Chen dan Dewi Kunlun adalah pasangan, yang menarik. Jalur sejarah telah berubah, dan mereka berpasangan dengan Jian Fei Dao. Jalur sejarah tidak berubah, dan mereka berpasangan dengan Ye Chen, seorang murid Kaisar Zun, dan reinkarnasi Kaisar Zun, ini benar-benar segar. Sialan, pelankan suaramu. Itu sangat memalukan. Sekelompok dewa dan jenderal berkumpul bersama, masing-masing dengan tangan di tangan, berbicara dengan satu sama lain, mengobrol tanpa henti. Katakan saja, orang-orang tua ini selalu sibuk, jadi mereka melihat Dong Huang Taixin, kamu benar-benar luar biasa. Keluar. Dong Huang meledak dalam sekejap, seperti harimau betina gila, mengambil bangku dan menghancurkannya, pipinya memerah, dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah, dan matanya yang indah bersinar terang. Percikan api. Para dewa menganggap ini jujur, berhenti bergumam, dan menggantinya dengan transmisi suara. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, dan memelototi Raja Dewa Penciptaan, nyala api di matanya yang indah menjadi semakin intens, seolah mengatakan, jika kamu menyebarkan desas-desus lagi, aku akan membunuhmu. Raja Dewa Penciptaan mengangkat alisnya, mengeluarkan batu kering, dan hanya membalikkan punggungnya, mengatakan yang sebenarnya. Dewa Pedang juga batu kering, dewa tahu lintasan sejarah aslinya, perubahan mengejutkan apa yang terjadi, kebanyakan dari mereka kacau. Faktanya, apa yang dilihat Raja Dewa Penciptaan hanyalah penampilan. Jika Ye Chen ada di sini, apa yang dia katakan akan menjadi kebenaran terlepas dari apakah lintasan sejarah telah berubah atau tidak. Dewi Kunlun selalu menyukai pedang langit dan mitos. Kuil dan penuh dengan orang. Ada cukup banyak pengunjung, mereka mengatakan mereka datang untuk membahas Tao dengan Dansen, tetapi sebenarnya mereka datang untuk mencari tahu beritanya, karena Dansen menjemput Ye Chen, tidak ada berita. Sayangnya, banyak orang datang, tetapi tidak ada yang bisa melihat God Alchemy. Itu ditutupi oleh pesona, apakah aku harus mengolahnya sendiri? Mungkin, itu melewati mantel. Ketika Ye Chen keluar lagi, dia mungkin adalah penguasa aula alkimia. Sekelompok dewa tua berkumpul bersama dan banyak berdiskusi. Sudah 3 hari sejak mereka datang ke kuil Dewa Pil, dan mereka belum melihat Dewa Pil, atau Ye Chen. Seluruh gunung Dewa Pil telah diisolasi dari dunia luar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tidak hanya orang luar, tetapi juga anggota keluarga kuil Pil diblokir dari pintu, dan bahkan sekte Pil tidak dapat masuk jika mereka ingin melihatnya. Saat ini, Dansen tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Setelah berlatih selama 3 hari, tidak ada tanda-tanda alkimia. Tepatnya, dia belum setengah jalan menyempurnakan, proses Pil Kaisar Dao Divine Jiwen terlalu rumit, dan Dewa Alkimia tidak berani ceroboh, kesalahan kecil apapun dapat menyebabkan kegagalan alkimia, belum lagi pemborosan dari bahan alkimia. Di tungku alkimia, Ye Chen masih duduk bersila, dengan harta karun, setenang patung es. Keheningan, dan jalan misterius terwujud, dan masing-masing akan terukir di tubuhnya, melahirkan suara jalan agung. Dewa Alkimia bahkan lebih senang ketika mendengarnya. Ye Chen, roh alkimia, lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Mungkin dia benar-benar bisa menyempurnakan pil saleh dari jalan kaisar, dan mungkin dia juga bisa membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Jika kamu bisa menjadi kaisar, aku akan mengambil nama keluargamu. Ye Chen berpikir dalam hati, lelaki tua ini benar-benar linglung, dan linglung itu tidak ringan. Jika Anda dapat membuktikan Tao dengan meminum obat mujarab, akan ada begitu banyak penyesalan di dunia. Membangunkan orang mabuk itu mudah, tetapi sulit membangunkan orang yang berpura-pura mabuk. Alkimia saat ini adalah yang berpura-pura mabuk. Perlahan menutup pikirannya, Ye Chen menjadi tenang. Dalam 3 hari, Taoisme menjadi lebih halus, dan dia dapat melihat gerbang kuasi kaisar dalam kegelapan, tetapi dia tidak dapat melewatinya saat ini, dan kesempatan belum datang. Dan yang disebut peluang ada di tungku alkimia ini.
Episode 2670 Pil 9 Pola. Hari keempat datang dengan tenang. Ye Chen menyilangkan kakinya, dan di antara alisnya, ada sentuhan rasa sakit dengan penggabungan esensi rumput peri, tubuh dewanya juga menghilang sedikit demi sedikit, benar-benar menyatu dengan esensi. Ini akan menjadi proses yang sangat menyakitkan. Dia juga merupakan roh alkimia, tetapi dia berbeda dari Xuan Fei dan Luo Xi. Ketika keduanya memasuki tungku alkimia, mereka hampir langsung hancur. Dan dia perlahan menghilang, perlahan menyatu dengan esensi. Sebaliknya, dan Ling-nya akan lebih menderita. Ini, tidak hanya tergantung pada teknik alkimia, tetapi juga pada alkemis. Pencapaian dewa alkimia dalam alkimia jauh lebih unggul daripada iblis alkimia. Pembubaran roh alkimia secara instan akan memengaruhi tingkat keberhasilan alkimia. Penggabungan perlahan seperti ini adalah cara yang benar. Pada hari kelima, Ye Chen tidak memiliki tubuh, hanya roh primordial yang tersisa. Pada hari ketujuh, asalnya, prinsip Dao, termasuk Dao Shenyun Kaisar, semuanya menjadi semangat sekte alkimia. Pada hari ke-8, roh primordialnya berangsur-angsur menipis. Ye Chen membuka matanya, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman. Pada hari ke-9, dia tidak lagi terlihat di tungku alkimia, dan telah benar-benar bergabung menjadi bentuk pil yang belum sempurna, dikelilingi oleh Tao, suara jalan bergema di langit, dan pola pil perlahan diukir, jernih, danyun sangat besar. Melihat Dansen lagi, wajahnya sangat pucat, napasnya terengah-engah, dan keringat yang keluar dari dahinya terlihat jelas. Apa yang disempurnakan adalah Jiu Wendan, bahkan Kaisar Semu Puncak tidak dapat mempertahankan konsumsi, dan pil dimasukkan ke dalam mulut dengan segenggam penuh untuk mengisi kembali mana yang layu. Yang terakhir, Pilgat bergumam pelan, dan memasukkan rumput peri terakhir ke dalam tungku pil, dengan hati-hati mengontrol nyala api, menyalakan rumput peri, menghaluskan esensi, dan perlahan meleleh ke dalam dasar pil. Karena penggabungan rumput peri, ada pola pil lain pada pil Dewa Kaisar. Itu datang, itu datang. Melihat pola pil diukir, melihat prototipe pil, yang berangsur-angsur menjadi bulat, Dewa Pil sangat bersemangat, mata tuanya sedikit menonjol, ditutupi dengan mata merah. Saya sangat senang, seolah-olah, telah melihat singgasana tertinggi. Tuan, di luar gunung, ada suara yang memanggil, dan itu adalah Dan Jun. Orang luar penasaran, dan dia juga penasaran, bertanya-tanya apakah tuannya benar-benar mewariskan mantel Ye Chen. Jika demikian, maka dia harus mengatakan bahwa dia adalah penerus dewa alkimia, jadi mengapa menyebarkannya kepada orang luar? Anda juga harus bertanya kepada Dewa Dan, apakah saya masih murid Anda? Tersesat. Ini adalah jawaban Dansen. Dibandingkan dengan alkimia pemurnian Kaisar dan Dao, yang lainnya tidak penting, belum lagi Raja Alkimia, bahkan jika itu adalah putranya sendiri, itu sama saja. Kata yang menggelinding, tubuh Danjun bergetar ketika mendengarnya, dan dia mundur selangkah, berpikir bahwa dia salah dengar, tetapi kata yang menggelinding itu, seperti guntur abadi, bergema di lautan dewanya. Benar, dia mendengarnya dengan benar, dewa dan ingin melepaskannya. Sekali lagi, Danjun menggertakkan giginya, dan ekspresinya yang rendah hati tiba-tiba menjadi ganas, dia tidak mau dan tidak percaya tuannya memarahinya seperti ini untuk Ye Chen. Orang lain datang, Dan Zong dan Dan Feng. Mereka juga mendengarkan suara gulungan sebelumnya, dan mereka secara naluriah berpikir bahwa Dewa Alkimia masih marah kepada Dewa Alkimia karena pertarungan sebelumnya melawan Alkimia. Tuan, keluar, kakak, keluar. Dua gulungan berturut-turut, memarahi Dan Zong dan Dan Feng dengan wajah bingung. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi pada Dewa Dan? Biasanya lembut dan baik hati, jarang marah. Mengapa kamu begitu mudah tersinggung hari ini? Tidak masuk hitungan jika kamu memarahi muridmu. Bahkan junior dan muridmu memarahimu berdarah. Selain dia, kuil alkimia ketiganya orang tertinggi semuanya dimarahi. Untuk Ye Chen, ada beberapa makhluk abadi di kuil dan kebanyakan dari mereka datang berkunjung. Kebetulan mereka mendengarnya, dan ketiga Dan Zong tercengang. Terpaksa, mereka juga bingung, sangat tirani, sangat tidak konsisten dengan alkimia dalam ingatan. Lihat, kamu memarahi keluargamu karena Ye Chen. Di sebuah bukit kecil, Tai Yi menghela nafas dengan tangan di tangannya. Begitulah aku menghargai Ye Chen. Ini pertama kalinya aku melihat Dansen kehilangan kesabaran seperti itu. Si Ming mendecakkan lidahnya. Sekarang merasa nyaman. Tai Bai menatap Yue Xin. Sejak dia datang ke kuil pil 9 hari yang lalu,
dia belum pergi jika dia tidak melihat Ye Chen, bagaimana dia tidak khawatir. Yue Xin bingung, tidak tahu kenapa. Semakin banyak orang yang datang, kuil dan tidak kecil, dan ada cukup banyak puncak. Di hampir setiap gunung, ada sosok, kebanyakan dari mereka abadi, dengan tangan di tangan dan kepala menunggu, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Sudah 9 hari, dan sudah waktunya untuk keluar. Kebanyakan aku menggabungkan rahasia alkimia Dewa Alkimia, dan mungkin aku sedang mundur. Baru saja, 3 gulungan, benar-benar mendominasi. Hari ini kuil alkimia sangat hidup, dengan suara berisik satu demi satu, ada alkemis dari kuil alkimia, dan ada juga tamu yang berkunjung. Ledakan. Di tengah diskusi, raungan bergema di seluruh dunia. Segera, saya melihat cahaya keemasan, dari dasar gunung dan Shengxian, langsung ke langit, membuat lubang besar di langit yang luas, diikuti oleh penglihatan misterius, langit penuh kemegahan, peri di kedalaman kabut, ada penglihatan yang berubah, naga melayang, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, dan Xuan Wu membuka jalan. Eliksir. Semua orang di dunia tercengang, mereka semua melihat ke atas, dan yang mereka lihat adalah ramuan emas, meskipun hanya sebesar buah anggur, tetapi memancarkan cahaya keemasan. Pada pandangan pertama, mereka mengira itu adalah matahari yang terik. Ya dewa, Jiu Wendan. Seru peritua, matanya biasanya tidak mudah digunakan, dan dia bisa melihat 9 baris pil yang terukir pada alkimia emas, yang sangat menyilaukan. Ini Jiu Wendan, ini Jiu Wendan. Lebih banyak orang melihat, ada yang abadi dari dunia luar, dan ada alkemis dari kuil alkimia. Para dewa menghasilkan Jiu Wendan lagi, di dunia alkimia, ini adalah mitos. Pola pil ke-9 memiliki akumulasi pil. Dan Zong juga melihatnya, jantungnya berdebar kencang, dan dia bisa mengenalinya, itu adalah pil 9 pola asli. Tidak heran Master membuat alkimia tanpa keluar selama 9 hari. Dan Feng tanpa sadar bertanya. Tuan tidak memarahiku dengan sengaja, kamilah yang mengganggu alkimianya. Dan Jun sangat yakin, sedikit menipu dirinya sendiri, dan menemukan alasan yang bagus untuk dirinya dimarahi. Tuannya masih sangat mencintainya, Pasti begitu. Ledakan. Gemuruh. Ketika orang-orang di dunia melihatnya, tiba-tiba terjadi ledakan, dan langit serta bumi yang cerah langsung redup, di langit berkabut, ada awan gelap bergulung, kilat dan guntur di awan, dan paksaan yang kuat. Itulah dan Lei, setiap guntur dapat mengukir jejak di alam semesta. Dalam hidupku, aku benar-benar bisa melihat Jiu Wendan. Immortal Haotian sangat bersemangat sehingga dia melangkah keluar dari puncak gunung dan datang ke Gunung Dansen dalam satu langkah, ingin melihatnya lebih dekat. Namun, sebelum dia bisa berdiri diam, dia terlempar oleh pedang yang tiba-tiba terwujud, dan tubuhnya, yang terbang terbalik, bertabrakan dengan lebih dari selusin puncak gunung di sepanjang jalan. Orang yang bergerak tentu saja adalah Dansen. Dewa dan akhirnya keluar dari gunung, membumbung tinggi, berdiri di langit, memegang pedang peri di tangannya, berdengung dan bergerak, dia yang lembut dan baik di masa lalu, sekarang memiliki roh jahat yang kuat dan tekanan yang kuat, yang mana artinya, siapa yang berani menginjakkan kaki di dunia ini, dipancung tanpa ampun. Tidak perlu dia katakan, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Dewa alkimia hari ini memiliki aura dingin yang menakutkan, belum lagi orang luar, bahkan alkemisnya sendiri dapat melihat hatinya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkimia seperti ini, bahkan ketika dia bertarung dengan Surat Tianzun saat itu, dia tidak pernah seperti itu. Ganas. Pilgat menurunkan matanya dan menatap Danzong, Danjun dan Danfeng dengan cahaya tajam di matanya. Ketika Danzong melihatnya, pikirannya dalam keadaan kesurupan sesaat. Telah bersama Dansen selama ribuan tahun, dia tahu arti mata Dansen, dan dia ingin melepaskannya. Mengetahui implikasi ini, dia kesurupan. Saya Danzong. Itu adalah saudara laki-laki yang mencintaimu seperti saudara laki-laki. Kami memiliki persahabatan yang mengancam jiwa, namun kami masih menjagaku seperti ini. Dan tidak berkata apa-apa, matanya menjadi lebih ganas. Danzong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menarik Danfeng dengan satu tangan dan Danjun dengan tangan lainnya, dan diam-diam mundur dari gunung dan Shengxian. Pada saat itu, dia memiliki keadaan pikiran yang sangat keren, dan dia tidak mengenal Dansen lagi, dan matanya yang galak terlalu menakutkan. Dansen menutup matanya dan melirik ke segala arah, matanya bersinar dingin. Semua yang abadi batu kering, dan mereka yang berjalan di tengah jalan berbalik.
Saat ini, Dewa Alkimia, untuk melindungi alkimia, tidak diakui oleh kerabatnya. Bahkan sekte alkimia dan yang lainnya telah diusir. Siapapun yang berani melangkah di dunia itu, bahkan darah dagingnya sendiri, akan diserang. Pilgat mengabaikan semua orang, hanya menatap Chang Miao, dan hanya menatap Emperor Dao God Pil. Di matanya, itu satu-satunya, dan itu mungkin kesempatannya untuk menjadi kaisar, melihatnya seperti melihat tahta. Ledakan, gemuruh, dan Lei lebih mengamuk, guntur dan kilat yang luar biasa, membelah pil Dewa Kaisar berulang kali, setiap kali terbelah, hati dunia akan bergetar sekali. Dewa dan hancur. Untungnya, pil Kaisar Dao Divine mampu melawan, dan selamat dari Dan Lei. Saya tidak tahu kapan, guntur dan kilat dimusnahkan. Keluasan dan kehampaan, hanya sesaat tersisa, Dewa dan Dewa Kaisar, seperti matahari yang terik, bersinar dengan miliaran sinar, disertai dengan penglihatan kuno, dan bergema dari jalan raya dan surga. Giu Wendan, sudah selesai. Kerumunan bergumam, tampak linglung. Melihat 9 pola di dunia seperti melihat kaisar di dunia, yang sangat penting. Dan mereka semua sangat tersanjung untuk menyaksikan adegan bersejarah ini. Itu tidak bertiup, hanya sesaat, ada terlalu banyak yang abadi, mata mereka berkilat, dan mereka sepertinya sedang mengambil pil. Pil Kaisar Dao Divine terlalu menyilaukan, siapa yang tidak suka, jika ditelan, mungkin bisa menjadi Kaisar Agung. Di depan singgasana, yang lainnya salah. Hati yang serakah telah menyebabkan terlalu banyak pikiran orisinal orang yang dibutakan oleh cahaya dan sayangnya, tidak ada yang berani melangkah maju. Hanya karena niat membunuh Dewa Alkimia terlalu kuat, dan potongan langit dan bumi itu diukir dengan pola Kaisar Dao, siapapun yang berani melangkah akan diserang oleh Dewa Alkimia di saat berikutnya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia juga akan diserang oleh Kaisar Dao, polanya musnah. Hao Tian Xianjun sebelumnya adalah contoh berdarah. Saat ini, pria itu masih lumpuh di puncak gunung, merintih. Sudah selesai, sudah selesai. Yang paling bersemangat adalah Dewa Alkimia, tubuh lamanya gemetar, air mata mengalir di wajahnya, bahkan pedang peri yang berdentang jatuh dari tangannya secara tidak sengaja, dan dia memegangnya dengan kedua tangan untuk menangkap obat alkimia. Pil Kaisar Dao Divine jatuh, dan busur yang indah diuraikan pada kehampaan. Namun, jatuh dan jatuh, saya melihat pil ilahi Kaisar tetap dalam kehampaan. Di bawah perhatian semua orang, Kaisar Dao Divine Pil memancar dengan cemerlang, dan berubah menjadi sosok dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok itu tinggi dan lurus, rambut hitamnya seperti air terjun, dan garis luarnya fitur wajah diukir sedikit demi sedikit, dia tidak mengenakan pakaian, tetapi oleh karena itu, agregat Dao yang misterius telah berubah menjadi pakaian ilusi. Kamu Chen. Semua orang terkejut saat melihatnya. Pil kekaisaran yang baik berubah menjadi penampilan Ye Chen, berdiri dalam ketiadaan, dengan mata sedikit tertutup, memutar lehernya dengan nyaman, cahaya di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada pil kekaisaran, cara misterius, membungkus tubuhnya, suara halus mencapai langit, bergema di seluruh alam semesta. Pada saat ini, roh batu kecil di alam suci agung telah menjadi bagian dari masa lalu, dan dia sekarang adalah kaisar semu yang asli.